Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang ibu banggakan, yang ibu sayangi, yang ibu cintai, yang ibu rindukan. Hampir sudah 2 bulan kita tidak bertemu di kelas. Kita mentaati peraturan pemerintah demi keselamatan kita bersama. Kita tidak boleh mengeluh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur punya gagasan yang mulia, yang hebat, yang insya Allah yang berkah, yaitu mengadakan pondok Ramadan online. Alhamdulillah, wa syukurillah, kesempatan ini Ibu diperkenankan, Ibu diminta untuk membagi, men-share, memberikan suatu pencerahan, membagi suatu informasi-informasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri ibu dan anak-anakku sekalian. Dengan materi bangga menjadi muslim. Anak-anakku sekalian, sejak kecil kita sudah memeluk Islam. Sejak kecil kita sudah ikut agama orang tua kita. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan itu, kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah itu kita di sekolah, kemudian di tempat di mana kita bekerja, atau di berbagai tempat, atau teman dekat. Sehingga kadang-kadang Islam itu, agama yang kita anut itu kadang-kadang naik turun, ibarat tangga. Nah, insya Allah dalam materi ini Ibu akan mengajak gimana sih kita memiliki Islam itu yang kokoh, yang kuat, bangga menjadi seorang muslim. Fa asyhad ana muslim. Saksikanlah wahai saudara-saudaraku, saya ini orang muslim. Muslim yang membawa keteduhan, muslim yang membawa kedamaian, yang menghormati perbedaan, tetapi tetap kita mempertahankan akidah kita yang kita yakini. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sudah siap, ya, baik yang dari SMA, yang dari SMK, yang dari PK, PLK, ya, kita harus siap. Kita harus siap. Ciri-ciri orang hidup itu adalah ingin maju, ingin lebih baik. Nah, kalau hari ini sama dengan kemarin, kita rugi. Kalau hari ini lebih baik daripada hari esok, kita juga termasuk kita kena bencana. Oleh sebab itu, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, dia akan meraihnya. Begitu pula ketika kita bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, untuk melakukan sesuatu yang tidak berkah, maka kita jadi berikan. Hidup ini penuh pilihan, anak-anakku sekalian. Insya Allah. Dari berbagai lika-liku permasalahan yang kita hadapi, insya Allah bisa kita selesaikan ketika agama kita kuat. Oke? Baik. Sehingga perlu anak-anakku sekalian
pahami bahwa semakin bertambah usia kita, problem hidup kita itu semakin banyak. Nah, salah satu yang bisa menyelesaikan problem itu adalah agama yang kita miliki masing-masing. Kekuatan agama kita untuk keluar dari suatu problem. Mari, apa yang kita hadapi tidak boleh mudah mengeluh. Ya, sebagai pelajar, sebagai pemuda, tentukan bahwa saya adalah cerdas spiritual, saya juga akan cerdas akademik. Nah, oleh sebab itu, di dalam materi bangga menjadi orang Muslim ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nikmatul wujud. Kita bersyukur bahwa Allah memberi kita kesempatan untuk hidup di alam raya ini. Kita mencoba bagaimana memerankan fungsi kita sebagai hamba Allah. Oke, ada 2 garis besar fungsi hidup kita itu. Yang pertama adalah sebagai abad, sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah, khalifah fil ard. Apa artinya khalifah fil ard? Artinya bagaimana kita memanage diri kita, memimpin baik diri kita maupun orang lain. Luar biasa. Ajaran Islam itu luar biasa. Ketika kita lebih dari 1 orang, maka harus ada yang jadi koordinator. Di rumah tangga juga demikian. Ini kan coba lihat di kelas gitu ya. Di kelas ada ketua kelas, setelah itu ada wali kelas, setelah ada wali kelas ada BK, setelah ada BK ada wakil kepala sekolah, setelah ada wakil kepala sekolah ada kepala sekolah, setelah ada kepala sekolah ada kepala dinas pendidikan. Jadi semua itu tertata dengan baik manakala aturan itu dan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Makanya kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Nikmatul wujud. Kemudian yang kedua adalah nikmatul insan. Paham nggak kalian? Pernah nggak kalian ke kebun binatang melihat satu persatu hewan yang begitu banyak? Ya, kita memiliki kebun binatang yang sangat terkenal ya di Surabaya. Ya, kita melihat ciptaan. Kemudian kita melihat diri kita sama-sama makhluk nih ya, sama-sama makhluk. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan makhluk gaib. Ya, termasuk malaikat, setan, jin dan segala macamnya. Ciptakan. Tapi di dalam surat At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami, katanya Allah, menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Luar biasa. Simetris semuanya. Ya, alis kita simetris, mata kita simetris. Ya, hidung kita, dagu kita, tangan kita. Kalau kita jalan, akur tangan dan kaki itu bergantian maju mundur. Luar biasa ciptaan Allah. Jadi kita ciptaan Allah ini betul-betul harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah nikmatul insan. Tadi sudah Ibu katakan nikmatul insan, kita sebagai hamba Allah yang namanya manusia itu paling sempurna. Yang kedua nikmatul akal. Apa itu nikmatul akal ya Allah? Hamba Allah yang diciptakan, yang bisa berkembang. Ya, hanya manusia loh ya. Malaikat itu memang sempurna, manut, pangeran semua. Terus aja bertasbih dan melakukan fungsinya. Tapi tidak bisa mengembangkan kompetensinya seperti manusia. Kita ini diberi akal pikiran, anak-anakku sekalian. Sebenarnya kita ini semua nggak ada yang bodoh loh. Tergantung kita mau belajar apa enggak. Ya, ya. Nah, oleh sebab itu kita betul-betul dalam melakukan sesuatu harus dengan akal yang sehat. Ya. Yang keempat adalah, nah ini gongnya ini, nikmatul hidayah. Apa itu nikmatul hidayah? Nikmatul ilal Islam. Kita diberi petunjuk, diberi hidayah untuk memeluk agama Islam.
Oke. Memeluk agama Islam, agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Ya. Inna dina indal Islam. Ya. Sebenarnya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kita memerankan diri kita? Kita sebagai pemeluk Islam harus bangga menjadi seorang Muslim. Ya, di era milenial sekarang, anak-anak sekalian, ya ini bukan hanya kita lihat dari pemberitaan medsos atau dari media lainnya, tetapi kita lihat banyak sekarang di antara kita, itu ya, ketemu di tempat umum malu menjawab, Assalamualaikum, dari mana? Hampir kita ketemu di bandara, kita ketemu di mall, kita ketemu di semua, hampir jarang kita dengar itu. Kecuali orang yang bangga menjadi seorang Muslim. Karena salam itu doa. Anak-anakku yang saya cintai, SMA, SMK, PK, dan PLK. Pernah nggak kalian sudah bahas? Kita salam itu, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan apa ya salam itu ya? Ada yang tahu nggak? Oke, coba diingat-ingat. Pembelajaran kelas 10 itu ada. Ya, bahwa Islam itu artinya kan orang patuh, ya, damai. Kemudian lalu kenapa kita tidak bangga memiliki agama itu? Agama yang patuh, agama yang damai, agama yang selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua sehat, damai, wabarakatuh, dan diberkahi oleh Allah. Luar biasa makna salam ini. Tapi kenapa kita tidak mau memanfaatkan doa ini? Kenapa kita harus malu? Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang juga kita perhatikan ketika ada suatu pertemuan, perjamuan makan gitu ya. Kadang-kadang untuk melihat mana yang muslim, mana yang enggak, kadang-kadang sulit. Cara makannya itu loh beda. Kita harus bangga tunjukkan sebelum kita makan, sendok sudah kita pegang, apa yang kita lakukan? Kita berdoa, ya berdoa nggak usah banter-banter ya dalam hati aja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Lalu udah pegang sendok, ya boleh dalam hati. Doa itu nggak usah teriak-teriak, apalagi pakai mic mau makan nggak usah gitu ya. Oleh sebab itu hampir jarang kita lihat. Kegerahan kita, bagaimana kita mengapply-kan, kita harus bangga loh nak, menjadi seorang Muslim. Makan di perjamuan, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalian, ini pengalaman ibu, pada setiap sholat Jumat, itu di sekolah ya, mungkin juga terjadi di sekolah kalian, di SMA, di SMK. Males datang untuk menempati saf pertama. Masa yang tua-tua yang mau saf pertama? Dalam masjid itu siapapun yang masuk duluan itulah yang menempati saf pertama. Oke lah, dalam bulan ini kita mematuhi aturan untuk keselamatan, kita dibenarkan mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Tapi insya Allah dalam waktu dekat Allah akan melenyapkan pandemik ya COVID-19 ini. Insya Allah kita kembali ke masjid. Yang muda-muda harus rajin ke masjid, tidak usah malu-malu ke masjid, tidak usah malu-malu menempati shaf pertama. Masa qomat baru datang ke masjid waktu Jumatan, tidak dengar khutbah. Itu orang tidak bangga menjadi seorang Muslim. Ya, insya Allah setelah Ramadan ini kalian harus bersemangat. Fa'ashhad, saksikan kepadaku, wahai teman-teman, bahwa kami ini adalah pemeluk agama Islam yang baik. Ingat, bukan berarti kita radikal, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita egois, enggak. Cuma menjalankan, menyebarkan. You spread my wings and fly me to the sky. I
light. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan. Anak-anakku yang Ibu rindukan, yang Ibu banggakan, SMA, SMK, PK, bangga menjadi seorang muslim, itu indikatornya banyak sekali anak-anakku sekalian. Seperti Ibu yang telah uraikan tadi bahwa sekarang ini banyak orang yang bangga terhadap seorang muslim. Contohnya apa Bu? Gitu ya. Ketika ada pengajian, ketika ada tablik akbar, itu kadang-kadang males datangnya. Luar biasa. Padahal hadir aja itu adalah kita sudah mendapat pahala. Belum mengamalkan apa yang disampaikan oleh para yai, para asatiz, para guru-guru kita, gitu ya. Nah, kenapa kita redup? Karena kita tidak bangga memiliki suatu agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Kita rugi. Mari di bulan suci Ramadan ini kita cas diri kita masing-masing agar kita tidak malas. Karena apa? Kalau kita malas beribadah, maka di saat itulah agama kita runtuh. Bukan orang lain yang meruntuhkan agama kita, anak-anakku sekalian. Dan ingat bahwa yang kita kejar itu bukan hanya akademik, tapi ada yang jauh yang lebih hakiki. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada satu kehidupan yang harus kita persiapkan nanti. Akhirat, kehidupan yang kekal. Kita harus mampu menginvestasikan. Sejak kita muda sudah harus kita mampu menginvestasikan hidup kita. Mempersiapkan. Ya apa rek sangumu, kita aja mau ke Sidoarjo, mau ke Malang, mau ke Gresik, persiapan. Apalagi kalau mau pergi haji, mau pergi umrah, persiapan. Apa yang kita persiapkan pertama? Selain kesehatan, sangu. Nah, kalau kita mau mendapatkan fi jannatin naim, surganya Allah, maka kita harus mempersiapkan amal ibadah. Itu yang dimaksud Ibu dengan investasi. Bagaimana kita beribadah ketika sudah kita tidak bangga lagi dalam memahami dan memeluk agama Islam yang kita cintai. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur apa, Bu? Loh, bersyukur itu bukan hanya setelah kita makan, alhamdulillahirabbil alamin, enggak. Bersyukur kita diberi badan yang sehat, gitu ya. Diberi kesempatan untuk bersilaturahim, diberi kesempatan bertemu dengan orang tua kita, diberi kesempatan dalam saat ini kita masih bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru kita meskipun lewat online. Kita bersyukur. Tidak bisa mengurangi semangat kita. Bukan berarti ketika tidak sekolah kemudian kita biar gitu ya. Enggak. Ini loh, pre ini bukan piknik anak-anakku sekalian. Pre ini adalah prihatin. Kita lihat di daerah-daerah lain, alhamdulillah Surabaya, Jawa Timur belum saya lihat itu. Masa pre ngadakan apa namanya, apa itu? Yang liar-liar itu? Iya, Masya Allah, naik motor, banter-banter, tidak taraweh, tidak sholat subuh. Tapi mereka mengadakan luar biasa kegiatan yang tidak purji. Nah itu artinya sama, mereka itu enggak bangga sudah meninggalkan sholat, lebih baik retret di luar. Oke, ya. Jadi anak-anakku sekalian, mari supaya menambah syukur kita kepada Allah, kita diciptakan sebagai manusia, kita diberi akal sehat, kita diberi hidayah mendapatkan, menikmati, menunaikan, memeluk agama ini, maka kita harus mampu menunjukkan diri kita, baik perilaku kita, prestasi akademik kita, gitu ya. Kemudian
perjuangan kita, kebaktian kita. Bakti maksudnya ibu ini berbakti kepada agama kita, kepada orang tua kita, bapak ibu guru kita, dan bakti kepada masyarakat. Itu. Jadi orang bangga menjadi muslim itu bukan juga yang hanya hidupnya di masjid. Tidak. Ingat, ketika kita sudah melaksanakan ibadah, maka segera kita untuk mencari nafkah yang halal. Bagi kita sebagai status pelajar, ketika istirahat, kita sholat, duha misalnya, kemudian kita ke kantin, bisa bagi waktu itu luar biasa. Kadang-kadang ibu senang gitu melihat istirahat ya di sekolah ibu itu, ramenya kantin dengan ramenya orang sholat duha itu alhamdulillah sama ramenya. Bangga, senangnya ya orang tua kalau melihat anaknya seperti ini. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan, menunjukkan indikator kita untuk cinta kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bangga memeluk agama Islam, bangga menjadi seorang muslim. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. Anak-anakku, peserta Pondok Ramadan online yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah, yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Luar biasa, ketika kalian sampai saat ini masih bersemangat mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Kenapa? Karena kita memeluk Islam itu bukan hanya di KTP saja yang tercantum. Ada sesuatu yang harus kita pegang dengan kokoh, yang namanya iman. Apa tuh iman? Ya. Apakah iman itu, kalau kita lihat bahwa iman itu percaya, itu menurut bahasa etimologi ya. Tapi kalau menurut terminologi istilah, bahwa iman itu apa yang diucapkan oleh lisan, itu ya, dibenarkan oleh hati, diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu yang namanya iman. Afshahu bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa amalu bil arkan. Itu namanya iman. Apa yang kita ucapkan dibenarkan oleh hati, diwujudkan dengan amal perbuatan. Oke. Kalau selama itu tidak seiring, tiga indikator ini berucap, benar, kemudian dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang harus kita terima. Ada yang namanya munafik, ada yang namanya zalim, ada yang namanya fasik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ketika kita berbicara, kita berdusta, munafik. Ketika kita ulangan, kita nyontek, munafik. Ya. Ketika kita menemukan sesuatu, tidak disampaikan kepada teman, ketua kelas, kepada bapak ibu guru, padahal itu bukan punya kita. Ya kita munafik, karena itu loh bukan punya kita, nggak boleh diambil. Kenapa harus diambil? Nggak berkah, nak. Nggak berkah. Ya. Kemudian zalim. Zalim itu jangan melakukan sesuatu kepada orang lain di mana kita tidak mau.
Jadi pengertian zalim yang sederhana itu jangan melakukan sesuatu di mana sesuatu itu tidak kita inginkan juga terjadi pada kita. Ya. Kemudian, apa itu fasik? Fasik itu, fasik ini gimana ya fasik ini? Kadang-kadang kita kalau tidak sadar fasik ini juga mudah loh kena kita itu. Apa itu fasik? Sholat, puasa, zakat, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak peduli, ya, pelanggaran-pelanggaran tetap aja jalan. Contohnya, ya, orang tua kita buat susah, ngokong, ya, bujui wong tua, gitu ya. Kemudian sholat Jumat, tepat waktu, malam minggu, pojokan dengan seseorang yang bukan muhrimnya. Udah, itu namanya fasik. Gitu ya. Jadi kadang-kadang iman itu kita lemahkan, iman itu kita kotorkan karena satu penyebabnya kita tidak mampu menjadikan diri kita ini menjadi bangga menjadi seorang muslim, menjadi orang patuh. Agama itu bukan hanya pelengkap KTP, bukan pelengkap dokumen-dokumen pribadi, bukan. Tapi agama itu adalah untuk menjadi way of life kita, pedoman hidup kita. Anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu rindukan, yang dirahmati oleh Allah. Bahwa sesungguhnya salah satu tanda syukur kita adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu. Yang kedua adalah rajin belajar. Jangan melihat siapa orang tua kita sekarang, jangan. Harus kita punya komitmen yang harus kita tanam dalam diri kita bahwa saya harus lebih berhasil daripada orang tua saya sekarang. Apa konsekuensinya? Rajin belajar. Fasilitas yang diberikan kepada orang tua kita saat ini kita manfaatkan betul. Anak-anak sekalian, minimal kalian harus menguasai bahasa asing 2 minimal. Minimal. Ya kalau bahasa daerah terserah kalian. Ya, mau bahasa apa terserah, tapi kalau bahasa internasional minimal 2. Bahasa Inggris wajib. Ya, bahasa Arab. Nana sekedar cerita ini ya. Ibu itu punya orang tua, ya, abah, umi itu bisa dikatakan dia adalah apa istilahnya dulu itu? Pembatasan buta huruf, sekolah SR biasa. Tapi luar biasa, saya 12, ibu 12 bersaudara, alhamdulillah semua bisa sekolah. Kemudian tahun 1996 pertama kali Ibu menginjakkan kaki di lapangan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Di situ ada tulisan ahlan wa sahlan bidu'ufir rahman. Tulisannya itu lari-lari. Dulu di Surabaya belum ada, saya lihat itu tulisan lari-lari, running text itu. Saya menangis, anak-anakku sekalian, Ibu menangis, ya Allah. Inilah manfaatnya orang tua dulu menyuruh saya ikut. Harus kamu rajin belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Supaya kamu bisa memahami agamamu, bisa bergaul dengan orang baik, bisa mencari ilmu pengetahuan. Saya nangis. Ibu menerima gaji pertama biasa. Ketika diterima jadi ASN biasa. Tapi ketika saya melihat bagaimana jasa orang tua membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Luar biasa. Saya tahu ternyata orang tua saya bangga menjadi orang muslim. Pokoknya kelas 3 kamu harus khatam. Kelas 3 harus khatam. Semua anaknya 12. Anaknya diajar sendiri ngaji, 12 tidak ada yang di TPA. Semuanya diajari sendiri ngaji karena dia ingin mencapai, saya bangga menciptakan anak-anakku menjadi orang muslim. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, ketika kita mampu menjadikan
ilmu pengetahuan menjadi sarana kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih sempurna, maka satu cara lain adalah kita harus rajin belajar. Salah satu indikator menjadi orang bangga menjadi seorang Muslim. High, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, anak-anakku sekalian, rasanya kita tidak bisa melepaskan tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Ya. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai yang lahat. Ya. Kemudian menuntut ilmu itu adalah utlubul ilma faridatan alal muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki muslim dan wanita muslim. Jelas itu. Tidak ada dasarnya untuk kita bermalas-malasan, anak-anakku sekalian. Itu perintah. Ya, belajar itu tidak harus di sekolah. Ya seperti contohnya kita sekarang ini. Belajar dari jarak jauh. Alhamdulillah difasilitasi dengan daring itu. Ya. Nah, itu salah satu indikator orang yang bangga menjadi orang muslim, rajin belajar, saring penelitian, rajin menginfakkan, wa mimma razaqnahum yunfikun, rajin bersedekah demi Islam. Mari kita lihat sejarah anak-anak sekalian, pasti anak-anak sudah pernah membaca. Bagaimana Khadijah, istri Rasulullah yang dikenal dengan kaya raya, ya kan? Beliau itu kan bertemu dengan Rasulullah lewat perdagangan. Jadi Islam itu sangat menghormati wanita yang bekerja. Jangan dikira Islam itu, oh nggak boleh wanita itu bekerja. Tapi harus kita right man and right place, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita harus menjaga diri kita. Oke, mari kita lihat saja. Khadijah mempersembahkan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Ya, berkorban luar biasa di situ. Ya, jadi tidak pernah mengatakan, wes entek kira SKP digawe dakwah mbek Rasul. Tidak pernah. Sampai di akhir hayatnya beliau menjadi orang yang sangat sederhana demi lancarnya dakwah Rasulullah. Kemudian kita lihat lagi Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman. Khalifah keberapa itu Khalifah Utsman? Setelah Rasulullah kan ada Khalifah Abu Bakar, kemudian Utsman, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, kita ambil salah satu contoh, ya. Khalifah Utsman bin Affan. Dia rela hartanya untuk kepentingan orang banyak. Jadi banyak sekali yang dia lakukan demi kepentingan orang banyak. Dan kepentingan orang banyak itu bukan hanya untuk orang Muslim. Orang Yahudi yang ada pada waktu itu dia berikan. Salah satu contoh lagi ketika itu pacaklik dalam suatu riwayat itu ya anak-anak. Hanya satu sumur yang memiliki sumber air yang banyak. Padahal udah terkapar semua pada kehausan. Utsman bin Affan dengan ikhlas dan rela
demi kepentingan, kemanfaatan orang banyak. Dibeli itu sumurnya orang Yahudi, dibeli itu sumur untuk kepentingan orang banyak. Itu mereka pergunakan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Itu juga adalah salah satu indikator bahwa mereka itu memiliki komitmen yang kuat di dalam menjalankan agama Islam. Bangga menjadi seorang Muslim. Nah, apakah hanya orang kaya yang bisa? Enggak, nak. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Sakhar yang kita kenal, yang sangat terkenal namanya Imam Bukhari. Dia itu enggak punya. Orang yang serba tidak ada, bahkan rumah pun dia enggak punya, tempat tinggal enggak punya. Dia hampir seluruh waktunya dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Nabi yang dicintainya. Oleh sebab itu kita tidak heran. Hampir kurang lebih 5.000 hadis yang dia riwayatkan. Dan pasti kalau namanya perawinya Imam Bukhari itu pasti orang bilang bahwa hadis ini sahih. Itu benar itu. Nah ini nih kecintaannya terhadap Islam. Ya, dia mencoba untuk merangkai apa-apa perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang dikenal dengan hadis. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul, disepakati oleh Rasul, dia tulis. Ya, nah, jadi kita orang nggak punya banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Ada orang nggak bisa bersedekah, katanya Rasulullah, kamu bertasbih, bertahmid, ya bertakbir, itu sama dengan orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa yang bisa dipersembahkan pada orang yang membutuhkannya. Ini juga bagian daripada indikator bangga menjadi seorang Muslim. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan, bagaimana kita lihat, ya? Ratusan ilmuwan Islam yang telah mempersembahkan dedikasi pemikirannya di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ingat, yang paling terkenal siapa anak-anakku sekalian? Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina, cendekiawan Muslim. Sebagian dikenal dengan tokoh kedokteran, ahli virus. Ya, luar biasa. Jadi mereka itu sebagai seorang Muslim, cinta ilmu pengetahuan, mengadakan penelitian, membuktikan bahwa ini bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi nggak ada ruang untuk kita tidak bisa memberi kemanfaatan bagi orang banyak. Dan memberi manfaat pada orang banyak itu tidak harus kita lihat siapa sukunya, siapa agamanya, gitu ya. Ya, dari mana dia, kaya apa miskin, enggak. Ajaran Islam tidak seperti itu. Misalnya nih contohnya anak-anakku sekalian. Ya. Kalian di jalan raya terjadi kecelakaan. Kalian berhenti. Nggak nolong dulu. Lihat KTP-nya. Saya Muslim apa enggak? Enggak begitu. Langsung kita tolong. Siapapun dia. Langsung kita tolong. Jangankan sama manusia. Hewan pun ya kita beri minum. Kalau ada yang bisa kita berikan. Makanan dan sebagainya. Indahnya menjadi seorang Muslim. Berbuat baik, tidak melihat siapa, tapi sejauh kemanfaatan itu kita berbagi. Kemudian siapa lagi anak-anak sekalian? Ya, tokoh cendekiawan yang sangat berpengaruh juga di dalam pengetahuan, yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ayo, ahli apa? Siapa yang ingat? Dia adalah ahli matematika. Kalau orang nggak pernah belajar Islam, nggak paham itu. Tokoh, ahli aljabar, logaritma, ya. Dan tidak itu saja yang dia kan, ya, notasi, ya, kuadrat. Bahkan dia adalah penemu hitungan desimal. Siapa dia? Orang Muslim. Lalu apa dasarnya? Sampai hari ini kalian masih males-males untuk mau belajar. Ayo, apa yang mereka telah tuangkan itu kita lanjutkan. Satu syaratnya, belajar yang konsisten. Belajar dengan sabar. Belajar dengan runtun. Hargai waktu, time is study.
belajar. Waktu adalah belajar, anak-anakku sekalian. Ya. Oleh sebab itu, kita lihat lagi Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, itu ya. Ibnu Battuta, ahli ilmu bumi yang sekarang dikenal dengan geografi. Itu adalah tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang menunjukkan bagaimana dikasihnya kerja kerasnya, dia lakukan, dia persembahkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang banyak. Indikator bahwa beliau-beliau mereka itu bangga menjadi seorang Muslim. Anak-anak perlu juga kita kenal ya, kenal Ibnu Rus. Bukan Bu Rusniati ya. Ibnu Rus itu adalah salah satu tokoh gitu ya. Dialah salah satu pelopor gerakan Averroisme. Di mana di Eropa itu ya, bukan di Indonesia pada waktu itu. Menurut mengharapkan kebebasan berpikir, lahirlah reformasi, lahirlah apa yang disebut dengan rasionalisme. Ya, jadi mereka apa yang bisa dia persembahkan. Jadi anak-anak perlu kita tahu bahwa demokrasi, reformasi, kemudian diskusi, itu adalah semua penemu-penemunya itu adalah dari cendekiawan Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kan Ibu membahas orang cendekiawan yang jauh. Sekarang yang dekat dari kita siapa? Yang baru saja meninggalkan kita. Profesor Engineering B.J. Habibie, Bahtiar Yusuf Habibie. Orangnya sederhana, kecil, tapi luar biasa. Dia adalah salah seorang yang bangga menjadi seorang Muslim. Dia tidak pernah meninggalkan sholat duha. Bahkan beliau sering melaksanakan puasa Nabi Daud. Tapi luar biasa kecendekiaannya, kepintarannya diakui dunia. Dia sebagai ahli aeronautika, ahli ilmu pesawat terbang. Teori-teori pesawat dia kuasai. Ya, kemudian bukan itu saja. Alhamdulillah. Jadi beliau itu pernah dipercaya oleh pemerintah mendirikan pabrik pesawat. Ya, yang sekarang dulu dikenal dengan Nusantara ya. Keparan sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Jadi beliau pernah menciptakan pesawat N250. Luar biasa. Selain beliau sebagai teknokrat, dia juga sebagai politisi. Alhamdulillah, dia pernah diangkat menjadi presiden yang ketiga di Republik ini. Teknokrat, dia juga pernah jadi presiden. Bangga menjadi seorang Muslim. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Anak-anakku, peserta Pondok Ramadan Online, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang luar biasa. Kita bisa meruntut bahwa apa tadi yang Ibu jelaskan di awal pertemuan kita, bahwa ada nikmat yang harus kita jaga baik-baik, tidak bisa kita lepas, yaitu nikmat kita diberi hidup, nikmat kita diberi kesempurnaan dalam penciptaan, kemudian nikmat kita diberi akal pikiran yang sehat gitu ya. Kemudian nikmat hidayat, yaitu nikmat kita sampai saat ini diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Maka untuk menunjukkan
bahwa kecintaan kita terhadap agama kita, kepatuhan kita terhadap agama kita, maka kita harus berperan aktif untuk memberikan kemanfaatan, memberikan pertolongan, memberikan keteduhan, memberikan kedamaian di mana kita berada. Nah, hal itu tidak bisa kita lakukan ketika kita tidak memiliki suatu skill, ketika kita tidak memiliki suatu kompetensi. Ya. Nah, untuk memiliki suatu kompetensi, untuk memiliki suatu skill, kita dibutuhkan usaha yang tidak asal-asalan, yaitu belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh, ya, bisa membawa diri di mana waktu kita istirahat, di mana waktu kita belajar gitu ya, di mana waktu kita membantu orang tua, di mana kita melaksanakan tugas-tugas kita, di mana kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, harus tahu. Itu cirinya. Orang beragama itu harus tahu, punya waktu, wal asr, demi waktu. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Rugi manusia itu kalau tidak bisa memanfaatkan waktu. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, iman ini tadi yang kita bahas panjang. Bagaimana menjaga iman kita, bagaimana mengaplikasikan iman itu dengan perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi diri kita, yang bermanfaat bagi lingkungan kita, yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya. Yang kedua, ketika ingin sukses, pasti ada yang harus kita lakukan. Ya. Ibu tadi mengatakan bahwa kalian hari ini jangan melihat, oh orang tua saya sekarang seberapa cukup, gitu ya. Ada mobil, ada rumah, kemudian fasilitas, mau ini semua dipenuhi oleh orang tua. Enggak apa-apa nak, alhamdulillah gitu ya. Tetapi kalian harus punya komitmen, harus punya cita-cita, harus gantung cita-citamu yang tinggi. Bahwa besok saya akan menjadi orang yang jauh lebih sukses daripada orang tua saya sekarang. Terserah anak-anakku sekalian. Kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi lawyer, kalau dia mau jadi psikolog, kalian mau jadi politik. Tapi ingat, di situ nilai-nilai agama harus melekat. Kejujuran, kedisiplinan, ya, harus mampu kita hiasi dalam diri kita. Jujur itu harta yang tidak ternilai harganya yang harus kita miliki. Betapa banyak orang pinter tidak jujur, dia akan sengsara. Bagaimana kita lihat? Para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita, bahkan ada, yai kita yang masuk di KPK. Karena apa? Dia sudah lupa bahwa kejujuran itu sudah digadaikan dengan hal-hal duniawi. Ya, mudah-mudahan ya hal-hal seperti itu anak-anak menjadi pelajaran. Jadi apa yang kita lihat yang terjadi itu menjadi pelajaran. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu bangga menjadi orang muslim, kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri kita dengan baik, bagaimana mampu menjalankan agama kita dengan baik dimanapun kita berada. Baik anak-anak sekalian, peserta Pondok Ramadan Online Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang Ibu ingin katakan di akhir pertemuan kita hari ini, bahwa waktu adalah belajar. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah
upaya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan pencerahan kepada orang lain. Waktu kita jangan sampai membuat orang lain susah, gitu ya. Waktu kita harus betul-betul kita manfaatkan untuk kedamaian kita bersama. Waktu kita adalah untuk dipersembahkan kepada orang tua kita agar orang tua kita bisa tersenyum melihat kita. Tentunya dengan prestasi-prestasi baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya terlindungi dari wabah virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat, melenyapkan, sehingga kita kembali normal, kembali bersekolah dengan baik, kembali sholat Jumat, gitu ya. Kembali kita mendapatkan aktivitas-aktivitas yang lain. Mari anak-anakku sekalian, seluruh peserta Pondok Ramadan Online Dinas Pendidikan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu mazida, ya Rabbana lakal hamd, kama yambagi li zalali wajhika wa azimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih. Kesempatan ini ya Allah, kami dan seluruh anak-anak didik kami yang sedang belajar di rumah bersama orang tuanya tercinta, memohon curahan rahmat, hidayah, petunjuk, dan perlindungan-Mu. Lindungi kami ya Allah dari segala mara bahaya. Lindungi kami ya Allah dari segala macam virus yang sangat kami takuti ini ya Allah. Angkat virus wabah COVID-19 ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami iman yang kuat. Anugerahkan kesabaran kepada keluarga yang telah kehilangan dikarenakan wabah COVID-19 ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang selalu bersyukur. Jauhkan dari segala hal-hal yang mampu menghalangi cita-cita dan harapannya. Cita-cita dan harapan Bapak Ibu Guru. Cita-cita dan harapan orang tua ya Allah. Tumbuh kembangkan dari mereka iman dan ketakwaan yang kokoh. Sampaikan dan mudahkan mereka mencapai cita-citanya untuk Allah. Agar mampu berbakti kepada agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak didik kami, anak-anak yang soleh ya Allah. Anak-anak yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan akidah yang kuat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Hanya kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan dan perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian anak-anak sekalian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam waktu yang dekat kita bisa masuk di kelas kita masing-masing. Bertemu dengan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.